Sekolah Minggu Efrata Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita kembali untuk beribadah, kita kembali berkumpul bersama-sama untuk kita menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Bagi adik-adik yang ada di rumah atau siapapun yang menyaksikan acara ini, mari semuanya kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Memuji, ku bersyukur, oh, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. semuanya tutup mata, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau sangat baik, dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, pagi hari ini, kami bisa, bangun, dan kami bersiap untuk memuji, memuliakan
memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita mau mengatakan bahwa bersama Tuhan saya pasti bisa. Amin. Haleluya. Semua yang ada di rumah nyanyi ya. Ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Siap-siap. Tuh, wah, ga, pak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Dari awal lagi, katakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Amin, haleluya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, siap-siap semuanya ya. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat semuanya. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Dari awal kita nyanyi sama-sama ya. Mulai. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Amin, haleluya. Berkarya bagi kemuliaan-Nya. Katakan, bersama Tuhan aku bisa. Siap-siap semuanya. Haleluya. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Lompat semuanya. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi, sekali lagi katakan. Bersama Tuhan aku bisa. Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita masih mau memuji Tuhan. Adik-adik tetap berdiri, tetap bersemangat di rumah masing-masing. Oke? Kita mau katakan bahwa Yesus pokok, kita anak-anaknya adalah caranya. Haleluya, silakan Kakak Diana musiknya. Ikuti gerakan kakak-kakak di sini ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah.
Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Amin, puji Tuhan. Kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita pasti berbuah lebat. Amin. Haleluya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan diri, siapkan hati, siapkan mata, siapkan telinganya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, katakan kasih yang sempurna. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup matanya semua, lipat tangan, kita nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, Tuhan. Saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nanti dengan kasih Kristus, Karyo bawa kita dalam doa. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, ikuti Karyo berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, Kami sudah memuji memuliakan dan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya bertumbuh, berbuah dan menjadi iman kami. kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan. Semuanya adik-adik yang ada di rumah, duduk yang tenang. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya masing-masing. Ayo, siapkan Alkitabnya ya. Udah siap semuanya? Yang ada di rumah, kita buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul. Setelah Yohanes, sebelum Roma. Ya, udah semuanya? Di situ ada judulnya tentang Ananias dan Safira. Pasal 5, cari nomor 5. Cari angka 5 di Alkitabnya, di Kisah Para Rasul. Udah dapat semuanya? Di situ kalau adik-adik melihat ada satu cerita. Suami istri di situ adalah yang bernama Ananias dan Safira. Di situ menceritakan tentang orang yang tidak jujur. Adik-adik ada di rumah. Siapa yang suka bohong? Halo, siapa yang suka bohong di rumah? Gak boleh berbohong. Sebentar kita baca, kita lihat, kita baca ceritanya tentang Ananias dan Safira ini. Nah, adik-adik ada di rumah, Ananias dan Safira, masing-masing dua nama ini ada artinya. Ananias ada artinya, Safira ada artinya. Kalau Ananias sudah pasti cowok, Safira pasti cewek, istrinya. Suami istri Ananias dan Safira. Mau tahu artinya Ananias apa? Mau tahu artinya Ananias? Ananias artinya Allah yang memberi. Halo, Allah yang memberi. Jadi apapun yang adik-adik punya, kalau adik-adik pintar, kalau adik-adik bisa ini, bisa itu siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Artinya Ananias. Nah, kalau Safira, ayo, siapa yang tahu artinya Safira? Safira artinya cantik. Waduh, anak-anak sekolah minggu Efrata yang cewek-ceweknya semuanya cantik-cantik. Amin. Ya, seperti Safira cantik artinya. Jadi Ananias artinya Allah yang memberikan. Kalau Safira artinya cantik atau jelita, bukan jelita nababan. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Nah, cerita tentang Ananias dan Safira ini sangat bagus untuk kita pelajari. Kalau ada adik-adik yang suka berbohong, baca kisah Ananias dan Safira. Adik-adik yang sudah kelas besar boleh dibaca sama-sama di rumah. Kita baca sama-sama ya, biar tahu. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu?
Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Siapa istri Ananias? Sapira. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, jawab Sapira, betul sekian. Padahal Sapiranya bohong loh. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika, Sapiranya rebah juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, kalau suka berbohong pasti ada hukumannya. Ananias dan Sapira menjual tanah. Mereka sudah merencanakan sesuatu sebelum menjual tanahnya. Ananias datang sama istrinya, nanti kalau tanahnya udah dijual, kamu simpan ya uangnya separuh, jangan dikasih semua ke gereja, jangan dikasih semua ke rasul-rasul. Begitu kata Ananias ke Sapira sama istrinya. Nah, pada saat ditanya sama Petrus tadi, mereka berbohong. Hasil tanahnya mereka tidak kasih semuanya, mereka simpan untuk keperluan mereka sendiri, padahal tidak boleh. Mereka sudah berbohong. Nah, kalau adik-adik lihat tadi pembacaannya, yang pertama mati siapa? Ananias mati karena berbohong. Terus istrinya lagi datang, Sapiranya datang, ditanya lagi, betul tidak harganya segitu? Sapira bilang, iya benar, tapi karena dia bohong, akhirnya Sapira juga meninggal. Karena mereka sudah berbohong. Kenapa mereka bisa meninggal? Pasti orang-orang yang ada di situ tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Kalau adik-adik bohong sama mama, adik-adik bohong sama papa, mungkin mama papanya tidak tahu. Tapi ingat, ada satu yang tahu. Siapa dia? Ada Tuhan. Tuhan tahu kalau kita semuanya, adik-adik yang ada di rumah, berbohong. Nah, kalau berbohong pasti ada hukumannya. Kayak Om Ananias dan Tante Sapira tadi, mereka dihukum. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak punya satu cerita yang sama dengan Ananias dan Sapira. Adik-adik mau dengarkan? Oke? Semuanya diam, duduk tenang, dengarkan ceritanya. Satu ketika ada seorang anak, seorang anak ini anak cowok, anak laki-laki. Namanya siapa ya, namanya yang bagus? Kita kasih nama anak ini Tono. Nah, Tono ini teman-teman, adik-adik ada di rumah, dia adalah anak yang rajin membaca. Siapa yang rajin membaca di sini? Pasti ada banyak yang suka membaca buku di kamar. Nah, pada suatu ketika Tono ini harusnya dia belajar di rumahnya.
Dia harusnya belajar karena entar lagi ada ujian penaikan kelas. Karena di kamar Tono banyak buku cerita. Buku cerita yang paling bagus kayaknya komik ya. Komik. Nah, si Tono ini suka baca komik. Nah, Tono suka baca komik, berarti di kamarnya ada beberapa macam komik. Dan itu sudah dibaca berulang-ulang. Tapi yang namanya komik pasti nggak ngebosenin, ya nggak? Komik tidak ngebosenin, biar dibaca ulang-ulang tetap aja bagus dibacanya. Nah, satu ketika seharusnya tuh Tono belajar di kamarnya. Dia harus belajar membaca buku bacaannya, buku pelajarannya tuh harus dibuka. Tetapi adik-adik, apa yang Tono lakukan? Yang seharusnya si Tononya belajar, buka buku pelajaran. Tono pada saat dia buka buku pelajarannya, dia teringat sama komiknya. Nah, dia tertarik untuk membaca komik. Karena mungkin dia pikir, loh saya kan di kamar sendirian, nggak ada mama, nggak ada papa, nggak ada kakak. Nah, waktu itu akhirnya Tono terpengaruh untuk dia membaca komik. Nah, tahu nggak adik-adik, si Tono tidak belajar waktu itu. Dia sibuk baca komik. Tiap malam dia baca komik. Kalau mamanya tanya atau papanya tanya, Tono kamu udah belajar? Tono jawab, udah. Nah, padahal si Tononya nggak belajar. Dia baca komik. Nah, singkat cerita, pada saat tiba pembagian buku raport di sekolah. Nah, pada saat pembagian buku raport di sekolah, mama papanya Tono melihat nilainya Tono. Kaget, hah? Tono ini kenapa Tono nilainya? Tono hanya diam, nunduk. Nilai Tono hampir semuanya warnanya merah. Nah, mama papanya bingung, loh anak ini kan tiap malam belajar katanya. Kalau ditanya dia udah belajar. Loh tapi kok buku raportnya hampir merah semua nilainya. Nah, saat itu Tono ditanya sama mama papanya, Tononya datang. Kenapa nilainya semuanya hampir merah? Tononya diam. Terus papanya tanya lagi, Tono jawab, kenapa? Tononya baru jujur, iya pak, waktu Tono disuruh belajar sebenarnya Tono tidak belajar. Kamu ngapain? Tono baca komik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ternyata selama Tono mengikuti ujian, Tono disuruh belajar sama mama papanya, Tono tidak belajar. Tapi Tono baca komik. Akhirnya karena kelakuan Tono, karena kebohongan Tono, karena Tono nggak jujur sama papa mamanya, akhirnya orang-orang yang ada di rumahnya, bapak gurunya yang ada di sekolah, semuanya kecewa terhadap si Tono karena Tono tidak jujur. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau Tono di sini mungkin dia suka baca buku cerita, komik. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang punya kebiasaan lain selain dari Tono? Kalau saat ini adik-adik apa yang dipegang? Ayo, handphone. Hati-hati dengan handphonenya ya. Kalau waktunya belajar, harus belajar. Nggak boleh banyak alasan sama papa mamanya, oke? Kalau belajar, adik-adik harus belajar. Kalau main, baru bermain supaya menjadi anak yang jujur. Kalau anak jujur, pasti menjadi anak yang pandai di sekolah, pandai di rumahnya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, dari pembacaan firman Tuhan, dari cerita kita pada saat ini mengajarkan kita, ada hal yang harus adik-adik perhatikan, anak-anak di rumah harus perhatikan. Anak-anak harus jujur.
Nah, kalau adik-adik tanya, kapan kita harus jujur? Kapan aja. Tidak ada batasannya. Adik-adik harus jujur kapanpun. Mau itu pagi, mau itu siang, mau itu malam, mau itu ujian, adik-adik harus jujur. Nah, kalau adik-adik lagi tanya, Kak, Om, kalau jujur itu di mana sih kalau kita mau jujur? Jujurnya di mana saja. Oke? Adik-adik harus menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang harus dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Amin, haleluya. Sekarang adik-adik ada di rumah, buka lagi Alkitabnya. Di dalam Amsal. Sebagai ayat hafalan ya, dihafal di rumah. Amsal pasal 20. Buka semuanya, Amsal pasal 20. Amsal 20 ayat 11. Amsal 20 ayat 11. Nah, Kakak Sadrak bacain ya. Amsal 20 ayat 11. Dengar ini baik-baik. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi soal jujur harus dimulai dari anak-anak, supaya nanti kalau udah besar, udah jadi orang dewasa, itu akan tertanam di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, begitu pula dengan orang tua yang ada di rumah, agar tetap mendampingi anak-anaknya kemanapun, pada saat anak-anak belajar atau mungkin anak-anak keluar, tetap didampingi oleh orang tua untuk kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Oke, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian yang berkata bahwa kita semua adalah miliknya Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin adik-adik lagi ibadah di rumah atau mungkin di mana aja adik-adik berada, kita tetap adalah miliknya Tuhan. Saat kita sedih, saat kita senang, saat kita takut, kita harus panggil nama Tuhan, karena kita semua miliknya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Waktuku sedih, Waktuku senang, waktuku senang, waktu kami takut Tuhan, waktuku takut, panggil ku panggil namamu. Waktuku
sedih, waktuku sedih, waktu senang, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil Tuhan, ku panggil namamu. aku milikmu, Aku milikmu, kami milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. aku milikmu, Aku milikmu, haleluya Tuhan, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki. sekali lagi katakan, aku milikmu Tuhan, Aku milikmu, haleluya Tuhan Yesus. aku Jadikan anak-anak sekolah minggu Efrata Tuhan menjadi milikmu Tuhan, menjadi kepunyaanmu Yesus. pegang Tetap pegang tangan mereka Tuhan, tetap rangkul mereka Tuhan Yesus. di Amin dekat Tuhan, aku milikmu, oh. Aku milikmu, Amin Tuhan, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. kini ku datang, oh. Kini ku datang menyembah di kakimu. Nanti dengan kasih Kristus, Om Dion bawa kita dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, ikuti Om Dion berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi ini Bersyukur pagi ini kami sudah beribadah, memuji Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan Tuhan Yesus ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah pagi hari ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah anak-anak sekolah minggu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.